Oke guys, balik lagi bersama kami Misteri Kepri. Ini adalah konten kedua kita, part selanjutnya dari yang sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Yang belum cek, silahkan dicek dulu di YouTube kita untuk nonton yang part pertamanya. Jadi di part kedua ini kami dengan tempat yang hampir sama, tapi dengan orang yang berbeda dan lebih sedikit pastinya. Sekarang saya ada di Sky Munisi Nam Galang Kai Vietnam, di antara gereja dan vihara kecil ya, apa sih namanya ini ya? Lebih tepatnya ya pokoknya tempat sembahyang lah ya, dari orang Buddha. Terus hari ini kita kedatangan gue Star, atau orang yang pertama kali baru kesini, dan dia kakak saya sendiri. Dengan kakak siapa? Dinda. Oke, Kak Dinda. Ini Kak Dinda pertama kali kesini ya? Iya. First time? First time. Dan malam-malam lagi. Dari kita datang masuk nih, kita datang tuh dari jam 8, kita sampai di sini jam 8 malam guys. Sekarang itu tanggal 22 Agustus jam 12 malam sekarang ini. Terus dari awal kita masuk tadi, Kak Dinda udah ngerasain apa aja nih kira-kira? Masih kayak hawanya panas. Oke. Gitu. Hawanya sangat panas guys. Ini yang part kedua, tapi baru kali ini yang telinga saya ini benar-benar panas banget kanan kiri, dan kepala ini rasanya kayak panas banget, cuman nggak tahu kenapa. Ketimbang yang kemarin kita yang pertama kali. Dan ini mungkin agak sedikit lebih mengerikan lah daripada yang sebelumnya. Cuman itulah yang kita cari di sini. Terus yang kakak lihat di sini berbeda nggak dengan yang apa yang kita lewatin tadi? Berbeda. Berbeda. Mukanya nggak pribumi. Oh, tidak pribumi, dari orang luar berarti ya. Kayak Kebanyakan seperti itu. Dan kalau yang kakak lihat di sini rata-rata mereka pada nyebar kah atau ada di sekitaran kita? Sekarang masih belum terlihat. Masih kayak berkelompok. Oke, yang paling terdekat dari mana kakak bisa kasih lihat sekitaran? Lalu ke situ. Yang mana? Belakang sana? Iya. Belakang sana? Iya. Oke. Ke bawahnya. Di bawah. Dekat pohon ya? Di bawah, iya. Dekat pohon itu ya? Iya. Oke, masih agak jauh guys, di dekat pohon sana. Itu yang paling terdekat gerombolannya, karena kita masih baru di gerbangnya. Dan kita akan coba mendekat ke sana. Nanti kita akan coba mendekat ke sana bersama Kak Dinda sekaligus, dan ada satu orang yang akan nemenin kita. Oke Kak, sekarang kita ini jalan di antara pagoda dan gereja. Kita akan ke pagoda dulu ya. Kita akan melihat ke pagoda. Jadi waktu kami kesini, kami sempat ngelakuin uji nyali di salah satunya itu ada konten kreator Batam. Dia coba uji nyali, dia tuh cuma bertahan sekitar 10 menit. Dia nggak kuat dengan gangguan-gangguan yang ada. Jadi dia itu dilempar dengan ranting, diketawain, banyak banget lah pokoknya. Jadi dia cuma bertahan 10 menit. Posisinya kita di depan tadi sana, kita semua dekat mobil itu, dia sendiri di tengah-tengah patung-patung pagoda ini. Nanti kita coba lihat ke sana ya. Oke, kita sampai di depan pagodanya dari Sakyamuni Sinam Galang Ventu. Jadi kemarin tuh di sini lah Kak tempat si salah satu teman kita itu ngelakuin uji nyali. Pas di antara tengah-tengah ini. Dan dia banyak gangguan yang dari sebelah sana, maupun dari ujung sana. Dan ada yang ketawa-ketawa, ada yang lempar-lempar. Cuman yang buat saya tertarik itu ya guys ya, ini adalah di patung yang lagi rebahan ini. Mungkin kita coba jalan ke situ kali ya. Kita coba lihat. Kalau dari pandangan Kak Dinda sendiri, apa yang kakak lihat di sini? Ada sesuatu nggak yang terlihat? Masih jauh-jauh dia ya, Dek. Oke. Belum mendekat ke kita. Oh, jadi kondisinya masih jauh-jauh ya? Tapi lumayan rame. Oh, lumayan rame? Lumayan rame. Rame banget? Iya, tapi mereka masih nggak mau mendekat. Karena kayaknya kita terlalu terang ya. Oh gitu. Oke guys, jadi di sini tuh termasuk banyak di sekitarnya, kayak mungkin dari gambar kakak yang paling dekat tuh dari mana posisinya? Ini di patung ini? Di belakang patung. Di belakangnya ada, patung? Iya. Oke. Dari sudut-sudut sana juga pada. Sudut sini juga ada. Oke. Itu bisa kakak gambarkan maksudnya dia itu apa namanya? Seperti apa? Orang mana kah? Pakaiannya seperti apa itu kakak bisa lihat nggak kira-kira? Atau dia samar aja? Kayak manusia. Oke. Tapi mukanya belum jelas. Oh. Masih jauh. Oh gitu. Iya. Oh, di sini agak sedikit hawanya agak berbeda guys ya. Ini kan
luas banget ya, hutan kan ya. Cuman buat terasa kita tuh kayak panas. Angin tuh sama sekali nggak ada. Bisa dilihat rumput-rumput nih nggak ada yang terbang, nggak ada angin sama sekali. Kita nggak tahu ya. Tuh, ada di sebelah sana ya. Kalau di belakang sini kita ada nggak ada Kak ya? Aman ya? Pada jauh ya, nggak pada mendekat semua. pada menjauh, nggak pada kesini guys. Oke. Oke, kita akan coba ke ujung ya, ujung dari pagoda guys bersama Kak Dinda ini. Kita akan coba jalan ke sana ya, kita ikutin ya. Jadi kondisinya di sini ini Kak, ini tuh tempat peninggalan ya dari penglihatan Kakak. Kayaknya peninggalan, tapi bukan orang Indonesia dari mukanya. Oke. Soalnya dia kurang paham bahasa kita. Ada salah satu beberapa yang paham, tapi kebanyakannya nggak paham, cuma nengok aja dari jauh. Ini ya guys, tiap patung itu memiliki perbedaan gambar lah. Kita nggak tahu ya ini tuh makam atau apa. Cuma kita akan coba ke ujung. Ke ujung sini. Ini adalah penghujungnya ya. Kita nggak tahu ini rumah ini apa, dan kita nggak tahu penghujungnya apa. Ini ada tulisannya juga, dan ada pohon bambu. Tebu atau bambu ini? Bambu ya. Bambu, iya. Ini ada pohon bambu tinggi banget. Kayaknya ini alami, udah lama banget. Oke. Dari sini Kak Dinda ada merasakan sesuatu atau melihat sesuatu yang Mungkin terdekat? gara-gara cahaya kita ya. Oke. Bisa request nggak? Oh, kita mau coba matiin maksudnya? Iya, coba matiin lampunya Kita sebentar. kita coba matiin lampu sebentar karena infonya mereka sedikit terganggu dengan pencahayaan. Kita akan coba matikan sebentar. Bang, boleh matikan sebentar ya? Oke. Kita pakai senter aja. Oke. Kayaknya Ini masih kira-kira masih terganggu nggak dengan senter ini? Atau enggak juga? harusnya sih enggak, sebab udah ada yang mau mendekat Oke. juga. Oh ya. Di bagian mana? Bisa Kakak tunjukin? Boleh sana. Oke, di belakang situ. ini? Iya, terus Di belakang sini? iya, di sini juga ada. Ini mendekat? Iya, dia udah Mulai arah mendekat. ke kita, cuma belum mau Berani lebih dekat. interaksi gitu ya. Oh, oke guys. Oke, berarti di sebelah sini Kak ya? Iya. Bisa Kak gitu. deskripsikan nggak? Dia ini seperti apa? Kayak cowok. Cowok? Terus ada luka ya di kakinya gitu ya. Oh, Kayak di lututnya ada Oke. luka. bukan orang pribumi juga? Kayaknya bukan. Oke. Oke. Habis itu yang sebelah sini Kak? Yang Masih ada? sebelah itu. Masih. Oh, masih. Mereka, ya. Mereka kayaknya emang bukan pribumi. Oke, tapi mereka memang dari sini ya? Iya, makanya. Dengan kedatangan kita di sini, dari wajah mereka Kayak welcome sih. welcome ya? Iya. Mereka welcome dengan kita ya? Oke. Berarti kita tidak ini ya guys ya, tidak mengancam lah ibaratnya. Kita di sini ingin membahas sejarah kelanjutannya dari camp Vietnam ini, bagaimana dan lebih dalamnya lagi lah pastinya dengan Kak Dinda ini. Kak Dinda ini guys sebenarnya itu dia ini salah satu anak ya bisa dibilang indigo lah dari lahir, bukan yang belajar atau apa enggak, tapi dia dari lahir sudah bisa, dan kita bawa dia karena memang Kak Dinda katanya pernah dimimpikan ya sebelumnya ya Iya. untuk kesini. Untuk kesini. Oke, itu jauh dari sebelum kami part pertama atau Jauh sebelumnya. Oh. Udah diajak ke sini, cuma waktunya mungkin baru hari ini ya. baru hari ini ya? Itu udah sekitar setahun yang lalu berarti kurang lebih dimimpikan ya? Iya, Sekali atau 2 kali? 2 kali dengan orang yang sama. 2 kali dengan orang yang sama. Apakah orangnya udah terlihat di sini atau belum? Belum ada yang terlihat. Wow, merinding ya guys ya. Beliau ini rantauan, tidak asli dari Kepulauan Riau tapi rantau ke sini. Dan kita sengaja ngajaknya karena beliau sangat penasaran, pengen banget ke sini, dan akhirnya momennya pas lah kita ajak ke sini di hari ini juga. Hawanya makin panas banget ya. Padahal di sini nggak ada angin sama sekali, panas, ini berkeringat loh. Cuman nggak ada angin. Padahal ini luas banget loh, hutan semua loh. Hutan semuanya panas, nggak ada angin sama sekali. Dari sebanyak yang tadi, ada nggak kira-kira yang tidak welcome dengan kedatangan kita? Kayaknya welcome. Semua rata-rata welcome. Iya. Wow. Oke, kita sudah ngeliat banyak guys. Tapi dari selama ini kita review, saya baru lihat ada sumur kecil di sini.
Dan hawanya gimana Kak Dinda? Kira-kira di situ agak sedikit hangat kah atau Hangat kali. hangat banget? Iya. Itu bisa dibilang panas ya. Panas. Oke, bisa kita coba mendekat sedikit ya, kita lihat ya dari situ ya Kak Dinda ya. Oke. Tapi tidak ada yang jaga ya dari luarnya? Kayaknya ada. Oh, tapi dia nggak di sini. Oke. Oh, ditutup. Sudah tertutup, Bang. Oh. Sumurnya udah Oke, nggak ada. sini lihat guys. Sumurnya sudah tidak ada, tapi sudah tertutup, dan ini tempat pembakaran ya. Pembakaran kayaknya. Kita lihat ke sana juga. Oh, banyak banget, masih banyak tanah kosong ya di sana ya. Oh, hawanya di sana panas banget, serius. Makin sana makin panas banget. Di sana ada pemukiman Kak ya? Kayaknya ya, sebab mereka berderetnya di situ. Iya, di belakang itu pemukiman, dan itu ada rumah, Dinda. Seperti info yang kita dengar, katanya ada pemukiman di sana, ada rumah. Dan Kak Dinda juga melihat katanya mereka rata-rata itu pada berdiri semua di depan sana Kak ya? Lebih dekat ke kita. Oh, sekarang lebih dekat? Lebih mendekat ke kita? Oh, mereka mendekat ke kita guys. Hawanya panas banget sih, makin panas. Serius, ini panas banget, nggak bohong. Nggak. Ini yang kedua, yang pertama saya sendiri nggak akan ngerasain panasnya seperti ini. Yang kedua ini panas banget. Oke lah, tanpa perpanjang lagi, mending kayaknya kita mengajak salah satu juru kunci. Asik banget, nggak lah, salah satu teman kita juga yang di part pertama itu dia ikut guys. Dan part kedua ini dia wajib ikut juga dong, otomatis dia adalah juru kunci kita. Mungkin nggak bisa lama-lama lah, kita langsung panggil aja Bang Ilham. Oke guys, sekarang kita bersama Bang Ilham, di mana Bang Ilham ini waktu yang pertama kali beliau juga ikut. Dia ada di konten video kita yang pertama. Yang belum nonton silahkan nonton dulu. Silahkan nonton part kita yang pertama di Camp Vietnam di depan. Banyak hal mencekam yang terjadi, dan beliaulah yang membantu kami semua untuk menetralisirkannya, mensterilkannya juga. Oke, kita langsung aja. Bang Ilham, menurut abang gimana nih part 2 kita yang sekarang ini? Kesiapan kita kira-kira gimana? Nah, untuk part 2 ini betul-betul dadakan sih. Oke. Betul-betul dadakan, semua nggak ada yang dipersiapkan. Jadi betul-betul kita door to door lah, kita datang ke sini. Kita mendadak betul ya, dengan orang seadanya. Kami nggak ada ngumpulin apapun, kita seadanya, pas-pasan. Kita langsung coba part 2 nya, karena kayaknya kalau kita janjian itu sulit terjadi lagi guys. Karena pertama ini jauh banget dari rumah kami, itu lumayan jauh, sekitar hampir 50 lebih kilo lah, 50-an kilo, jauh banget. Dan terus menurut Bang Ilham, dengan yang kedua kali kita kesini, apa yang abang rasain kira-kira dengan part yang pertama, mana yang lebih terasa lebih panas? Iya. Kayaknya di part kedua inilah lebih menantang ya. Oke. Iya. Untuk mungkin dia nengok dari segi kita juga cuma beberapa orang. Udah itu kita juga dadakan mungkin persiapannya. Betul. Nggak sematang waktu pas kali episode pertama ya. Betul, kita kan. Jadi kayak kita betul-betul ditunggu sih. Iya sih. Dan mereka welcome nggak dengan kedatangan kita? Awalnya enggak. Awalnya enggak ya. Iya. Oke. Tapi karena dilihat dengan kondisi kawan-kawan ini, jadi kita netralisirkan semua. Oh, jadi abang sudah coba tadi menetralisir kita semua ya? Iya. Oke. Dan untuk ini kan tempatnya kita kemarin nggak sampai sejauh ini bang ya? Iya. Ini kan pertama kali ini kita sampai sedalam ini. Kemarin kita main di depan aja. Menurut abang di sini tuh hawanya semakin dalam semakin kuat atau sama aja dengan yang lainnya? Atau ada tempat lain yang Nggak tahu ya kuat? kenapa di sini, tapi sedikit lebih sunyi sih. Oke. Iya, karena mungkin di netral lah. Oh, semuanya. tadi karena abang coba netralin jadi sedikit lebih Iya, sunyi ya? lebih sunyi. Oh. Jadi mereka di seputaran kita sih, di kelilingan kita. Oh ya, benar-benar apa yang kayak dibilang sama Kak Dinda tadi, mereka tuh tidak ada yang mendekat, tapi ada, cuman rata-rata pada jauh semua, tidak ada yang mencoba untuk mendekat. Mungkin dikarenakan sudah dicoba, karena kita sudah dinetralisirkan, terus juga ada pencahayaan yang lumayan terang, jadi mereka juga agak sedikit terganggu lah dengan itu, jadi mereka tidak mau mencoba mendekat. Sama persis yang kayak dibilang sama Kak Dinda tadi. Mungkin Dinda ada yang mau disampaikan nggak? Nanti aja. Dari Kak Dinda, kira-kira apa yang mau Kayaknya disampaikan? Dinda ada yang mau disampaikan sih. Apa yang kiranya tadi yang belum ditanyain tapi sebenarnya pengen dibilang? Banyak banget tadi. Banyak. Di off record tadi Kak Dinda beberapa kali ada mual, mau muntah, batuk, terus
ya ada sedikit kaget-kaget lah karena ini first time dia kesini dan nggak tahu kalau bakal serami itu apa yang dia lihat. Kira-kira Kak Dinda apa yang Kak Rina rasain sekarang ini aja? Apa ya? Cewek. Oke. Ada cewek. Nggak bisa bahasa Indonesia ngomongnya, nggak tahu. Dia- Tapi Dia mencoba berkomunikasi ya cuma kepada dikasih kayak sekilas kerjaan dia sebelum dia meninggal. Oh, dia kegiatan dia apa kegiatan dulu? dia. Oh, oke. Tapi kayaknya bukan di sini dianya. Tapi yang kakak tahu ini dia sedang di sini atau yang tadi? Dia yang dari tadi. Oh, dia yang Kayak dari tadi. ngasih tengok. Oh, dia yang nunjukin diri dari tadi. Iya, dari Oh tadi. gitu. Oke. Sama kayak di part pertama kita ya Bang Ilham ya, ada yang dari awal ngikutin kita, bener kan ya? Ada yang ngikutin kita, perempuan juga ya. Oke. Terus selain itu untuk keadaan di sini kira-kira apakah ada hal yang Yang lebih dominan dia sih kayak yang mungkin mau cerita, tapi kita beda. Cara komunikasinya beda Oke. kan, bahasanya saling nggak ngerti. oh kita nggak ngerti, dia pun juga nggak ngerti cara penyampaiannya seperti apa ya. Oh, oke. Oke. Di sini makin panas loh guys. Padahal angin nggak ada sama sekali, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya lebih ada angin yang waktu part pertama daripada part kedua ini. Tapi betul nggak Dinda, apa cewek yang mau komunikasi sama Dinda itu cewek yang bunuh diri yang di belakang? Kayaknya Bang. Oh, Soalnya Ada bekas ini enggak? kerasa sih, lebih ke kerasa. Makanya di atas mobil tadi udah kayak terasa nggak nyaman gara-gara ngelihat itu. enggak, kerasanya kayak kerasa ada yang kayak ngelingker. Kayak dia yang coba bayangin tapi kita ngerasa gitu loh. Oh, kakak ngerasakan itu. Oh bisa seperti itu Bang ya? Bisa. Biar kita juga ikut Karena mungkin merasakan. kan Dinda juga kepekaannya kan juga lebih peka kan dibandingin kita yang nggak biasa lah gitu. Oke. Kayaknya kalau Kak Dinda ini guys lebih pekanya tuh lebih kuat banget ketimbang dari Bang Ilham ini. Karena Kak Dinda kan lebih karena dari bawaan Bang ya. Jadi lebih natural lah ibaratnya. Lebih alami. Jadi kayak apapun yang terjadi sekitar tuh lebih cepat lah terasanya. Langsung apa-apapun langsung peka banget. Oke Kak Dinda, sekarang kita akan kedatangan salah satu teman kita juga. Dia tuh pengen banget ikut kemarin, cuman karena kita sudah keramaian jadi dia bakal ikut di part 2 ini dan dia sudah datang dan kita akan coba ajak ngobrol lah apa aja yang dia rasakan karena tadi kayaknya dia kelihatan keliling sendiri kayak perumahan dia sendiri aja. Padahal itu tuh salah satu tempat yang lumayan agak seram lah ya, kita bisa lihat energinya tuh kuat banget. Tanpa lama-lama kita langsung panggil aja. Mas, silakan Mas. Oke Mas, di tengah boleh? Oke. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Tito. Mas Tito ini salah satu teman lama kita juga guys, yang ya udah lama lah, cuman akhirnya dia mau join bareng kita lagi. Jadi pertanyaan singkat aja ini Bang. Dari tadi kan Mas keliling-keliling terus nih sendiri nih. Jadi guys, selama kita tadi mencoba untuk keliling-keliling, beliau ini juga udah keliling lebih jauh lagi. Ke sana ke ujung sendiri tanpa senter, tanpa apapun. Jadi kita pengen tanya, apa sih yang dirasain? Untuk yang saya rasain, awalnya kan saya tidak percaya nih dengan yang kayak gini-ginian. Lalu saya mencoba ikutlah melalui teman saya. Terus saya keliling lah di tempat-tempat di camping inilah. Saya merasakan aura yang sangat kuat yang di daerah sinilah belakang saya ini. Oke, belakang sini ya? Ya. Oh, oke. Jadi saya merasakan ketujuh ke sini terus. Oh, langsung pusatnya langsung ke sana guys, makanya dia langsung ke sana. Ya. Oke. Terus Mungkin terasa badan saya ini terasa lemas, pundak ini terasa berat ya? berat di Telinga pundak. panas. Mungkin gitu aja sih. Kalau yang terlihat ada tidak Bang?
Kalau melihat saya Belum ada. cuman merasakan aja lah. Merasakan hawa panasnya iya, aja ya. itu aja. Gangguan-gangguan berarti belum juga Belum merasain ada, ya. belum ada. Cuman udah ada fokus terasa ke mana itu udah ada pasti Sudah ya. ada. Oh, seperti itu guys yang dirasakan oleh Bang Tito ini. Coba kita langsung ke sana Bang ya. Kita mau lihat boleh ya? Kita langsung lihat ke sana ya. Boleh. Oke, ayo kita coba ke sana. Ayo Kak Dinda. Kalau dari Kak Dinda sendiri, kira-kira memang apakah terasa lebih panas kah di sini atau sama aja? Iya, lebih terasa Oke. panas. Mau mediasi. Hah? Mau mediasi? Mediasi? Emang ada yang jaga? Dari depan ada, kayaknya cuma satu orang. Oh, dari Patung ini dari depan ada. Dari depan ada. Iya. Oh, oke. Oke. Oh, gitu. Oh, jadi guys di sini tuh ada yang jaga. Di sebelah mana Kak? Di depan pintu. Iya, di samping di situ. Iya, di situ. Yang jaganya. Ada. Di situ ada ya. Oh, di sini ada ya berarti ya. Berarti di depan Tapi sini. kayaknya yang jaga patung ini sama yang ini satu Sama. aja. Iya. Oh, sama. Oke. Sosoknya seperti apa Kak? Apakah bisa Kakak deskripsikan? Boleh Bang Ilham aja? Oh, gitu. Berarti boleh dibantu, mau dibantu. Iya. Berarti Kakak nggak sanggup ya? Enggak. Oh, sepertinya Kak Dinda ini energinya sudah sedikit berkurang. Jadi mungkin kita istirahatkan dulu. Kita langsung panggilkan tetua kita aja, Bang Ilham. Mungkin Bang Ilham bisa langsung ke sini, Bang Ilham. Silakan Kak Dinda istirahat dulu. Oke, Bang Ilham. Tadi tuh Kak Dinda tuh ngerasa sesuatu di dalam sini tuh kayak atau di sekitaran sini tuh ada yang jagain. Dan dia di saat saya mau minta deskripsikan dia ngerasa nggak kuat atau dia udah energinya udah habis lah. Kira-kira kalau dari Bang Ilham gimana? Apa yang dilihat Kak Dinda dan yang nggak bisa dia sampaikan? Oke. Mungkin karena di sini tepatnya kita di kuil ya. Iya betul. Di kuil pagoda ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi energi yang di sini nih termasuk energinya sedikit agak menantang sih. Oh. Iya, makanya jadi dari tadi Dinda tuh diserang terus Oh. ke badannya gitu. Oh gitu. Makanya dia nggak kuat lah untuk nyampaikannya gitu. Kenapa Kak Dinda? Kenapa dia yang diserang? Karena dia termasuk orang yang spesial. Oh. Oke. Karena dia yang lebih peka merasakan sekeliling. Oke, kalau teman-teman merhatiin tadi ya dari awal ya, memang raut wajahnya agak sedikit sudah mulai lemas ya ketimbang Iya. yang awal tadi ya. Sedikit Kayaknya, cemas ya. sedikit cemas terus pembawaannya nggak seperti awal lagi, tidak semangat lagi. Jadi kita agak sedikit worry juga ya, cuman ya kita coba istirahatin dulu lah, kita langsung ganti ke Bang Ilham. Jadi yang terlihat di sini memang betul seperti apa yang Kak Dinda ya, ada di sekitaran sini ya. Iya, Kenapa? nggak ada. Ntar. Oke. Bang Ilham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Ilham. Dengan siapa saya bicara?
Bukan Bang Ilham kan? Bang Ilham, halo. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditunjuk? Siapa? Kenapa? Dari mana? Dari hati. Yang laki-laki. Kenapa? Apakah ada yang mau disampaikan? Yang ini? Laki-laki yang ini? Iya? Oh, itu sini tuh. Iya. Coba tanya. Coba tanya tuh. Yang ini? Oh. Pengen tanya aja. Dengan siapa? Hah? Ada yang mau disampaikan? Jaga hati. Oke. Jaga hati. Ada lagi? Berarti saya harus jaga hati ya. Ada lagi coba Bang Ilham. Apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Kalau boleh tahu dengan siapa? Pikiran harus bersih. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, terima kasih. Gini. Oke. Ini siapa li? Hah? Ini. Oke, udah cukup. Fal. Ada yang mau sampaikan lagi? Pengen sama saya. Yang gitu.
Tolong jaga-jaga Bang Ilham biar nggak. Mau kemana? Guys, jadi salah satu teman kita sedang melakukan mediasi. Oke. Sini aja. Dan coba dikondisikan supaya nggak kemana-mana dan di sini aja. Ini kita jauh banget loh dari tempat tadi, agak sedikit dalam. Dan kita coba bantu teman kita ya. Jadi tadi beliau udah coba berkomunikasi juga, tapi tidak ada yang mengeluarkan suara sedikitpun, karena sepertinya bukan dari sini atau bukan orang pribumi, jadi dia tidak terlalu mengerti. Udah. Udah. Bang Ilham? Ya, keluar ya. Udah. Dia nggak bisa ngomong juga. Kita coba bantu di mediasi ya guys ya, untuk dibantu teman kita untuk dikeluarkan. Berat. Keluar sendiri. Bisa keluar sendiri. Ayo keluar yuk, keluar sendiri yuk. Oke. Oke guys, kita udah coba untuk berkomunikasi, tapi sepertinya tidak ada respon. Jadi sepertinya sekarang kita akan coba ngeluarin apa yang masuk ke dalam badannya Bang Ilham. Jadi kita akan coba dulu ya guys. Saksikan terus guys. Di sini semuanya udah mulai agak ini ya guys ya, agak worry ya. Semoga kondisinya aman-aman aja. Bang Ilham, Bang Ilham, Bang Ilham. Nggak ngomong deh. Dia lagi capek. Dia capek kali loh. Iya. Ini nih. Udah keluar ya? Ini deh. Udah keluar. Oke guys, jadi tadi salah satu teman kita melakukan mediasi dengan yang di tempat yang tadi kita tujukan, dan sepertinya Bang Ilham kehabisan tenaga atau energi, jadi dia istirahat sebentar. Tapi kita nggak tahu ya sampai berapa lama. Pokoknya di sini hawanya memang beda banget guys. Tiba-tiba hawanya jadi mencekam, jadi panas, dan semua tertuju ke pohon yang di atas ini. Ada pohon di depan ini. Nih, memang agak sedikit berbeda ya. Dan mereka tuh, ini termasuk kawasan mereka. Mulai dari depan tadi, patung tadi, terus tempat sembahyang yang ini, sama yang belakang itu.
Di sini saya ngerasa agak sedikit pusing ya, lumayan lah ya pusingnya, dan telinganya panas banget. Semoga teman kita baik-baik aja, nggak ada apa-apa, apapun yang terjadi yang tidak kita inginkan lah pastinya. Oke Kak Dinda, menurut kakak apa yang terjadi dengan Bang Ilham? Soalnya ini belum pernah sampai selama ini dia sadar setelah dia melakukan mediasi. Kira-kira dari sepenglihatan kakak itu kenapa? Yang pertama tadi tuh ada yang masuk. Oke. Yang masuk pertama tadi tuh kayak pakai baju Cina ya namanya, orang-orang Chinese gitu. Yang panjang gitu ya? Yang panjang terus ada di kepalanya warna kuning. Kayak mahkotanya gitu ya, topinya gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Kalau yang sekarang kayaknya diajak kayak jalan-jalan atau kemana gitu Bang Ilham. Oke, jadi Bang Ilham lagi diajak sama siapa? Yang Kayaknya yang masuk tadi. Jadi diajak keliling. Iya. Jadi dia memang sekitarnya udah nggak ada lagi yang masuk tadi. Di sekitaran kita udah nggak ada, tapi mungkin masih daerah sini gitu. Sekitaran iya. kampung Vietnam ini atau kampung Vietnam ini? Iya, kayaknya. Oke, Bang Ilham melakukan beberapa pergerakan guys. Semoga Bang Ilham nggak kenapa-kenapa ya, karena ini termasuk yang lumayan paling lama ya selama kita melakukan mediasi atau penelusuran, ini paling lama. Ini sebenarnya kita hindarin, tapi ini juga kadang kita cari. Cuman semoga nggak kenapa-kenapa, semuanya aman-aman aja ya. Oke. Oke guys, nggak lama dari kita off tadi, Bang Ilham tiba-tiba udah sadar. Boleh lihat. Oke, Bang Ilham udah mulai balik. Kita coba Bang Ilham ini dulu ya. Tenang dulu, baru setelah itu kita akan coba tanya-tanya sedikit dia. Udah minum dulu. Nggak jauh, cuma sekitaran sini doang, cuman Ya. kalau mau tahu kemana dia tanya langsung ke Ilham aja. Oke. Kita tunggu Bang Ilham agak tenang, sampai dia merasa tenang baru kita mulai coba tanya. Oke. Kita akan tanya nanti guys. Saksikan nanti ya. Akhirnya kita lega. Bang Ilham udah balik lagi. Tadi kita nggak tahu dia ngapain, dia kemana. Kita coba langsung tanya aja ke beliau, Bang. Jadi apa yang Bang rasain dan Abang kemana tadi sebenarnya? Coba Bang ceritakan. Tadi kalau dilihat apa ya, kayak mungkin dewa kuil yang di sinilah gitu kan. Penjaganya? Langsung Ketua penjaga. kayak ketua dewanya lah gitu. Oke, ketua dewanya. Ibarat dewa-dewa yang menurut agama mereka lah gitu kan. Oke. Mereka memperkenalkan diri, terus mengajak lah gitu kan. Ayo ikut, kata dia gitu. Saya bilang, saya tidak mau, saya bilang gitu. Gak apa-apa, ayo kita jalan-jalan dulu, kata dia. Oke, jadi Abang dibawa Itu langsung ditarik saya langsung. Cus. Oh. Langsung kalau keliling. seketika, kalau mungkin Dinda lihat nggak itu apa tadi, kayak orang lari kencang gitu. Shus, langsung gitu. Oh. Nah, itu dia. Itu Abang dibawa langsung ketarik sama dia gitu. Oke. Tadi memang awalnya guys, yang Kak Dinda lihat waktu Bang Ilham masuk, dia tuh berpakaian Chinese, jubahnya, terus memakai topi atau mahkota emas lah. Mahkota kerajaan gitu. Iya, mahkota kerajaan. Dan itu yang membawa Abang keliling. Dan itu ketua kuilnya dari sini. Memperkenalkan lah dia gitu. Karena kali kedua saya kesini kan. Oke, jadi dia sudah tahu dengan Abang sebelumnya. Iya. Memang dia nungguin sih sebenarnya. Oke, berarti dia udah notice guys dari pertemuan kita yang pertama ke sini dan yang kedua, akhirnya dia kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Bang Ilham. Karena tadi kejadian cukup cepat Bang ya. Iya. Abang dipanggil Seketika ya? langsung ayo kata dia. Langsung tarik. Oh. Gitu. Jadi kayak ada kayak lingkaran portal gitulah. Kayak dimensi lain lah gitu dibilangnya. langsung tembus ke sana Langsung gitu. masuk ke situ. Oh. Yang terjadi di situ dengan di sini itu berbeda atau sama, Bang? Berbeda, lebih indah. Lebih indah. Iya.
Oke oke. Sama tadi tuh durasinya. Kayak kalau dibilang kayak dunia fantasi. Oh. Iya. Tidak seperti ini ya. Enggak. Jadi Lebih- kayak betul-betul kayak Lebih asri, lebih kerajaannya lebih sangat megah. mewah gitu. Oh, Kayak gitu. ya keliling-kelilingnya tuh banyak kuil-kuil kecil juga. Penduduknya gimana, ramai Penduduknya juga? juga pada pakai baju-baju yang kayak gini semua bajunya yang jalan Oke oke. sambil gini. Oh, kedatangan abang Iya. mereka lihat atau mereka welcome Mereka atau gimana? sambut langsung mereka gitu. sambut langsung. Iya. Wow, Bang Ilham pergi jauh guys. Durasinya bang ya tadi kalau kita hitung Bang Ilham itu di situ sekitar hampir 10 menitan ya, 10 sampai 15 menit lah. Kalau di yang abang rasain itu terjadinya lebih Sangat- cepat atau sangat cepat. sangat singkat? Mm-mm. Sangat singkat. Iya. Berarti jamnya berbeda guys. Dunia Iya. kita dengan yang Bang Ilham rasain tadi itu sangat berbeda. Mungkin sekitar ya 3-5 menitan lah. 35 menit, kita Iya, hampir dia 10 banget. sampai 15 menit. Agak cemas sedikit ya. Jadi ya agak-agak gimana gitu ya tadi itu. Aman, aman, Karena aman. kunci kita ini, yang lainnya apa itu? Oke, Tapi langsung disambut sih. langsung sambut dengan Ya dia sambut, terus dia senang juga kita ke sini. Mereka juga melindungi sekeliling kita lah. Oke, Dia oke. melindungi kita juga dari hal-hal yang di luar ini. Oh, Gitu. oke. Sama satu lagi, Bang Tito boleh masuk Bang Tito. Jadi tadi guys, waktu awal Bang Ilham masuk, itu dia notice langsung dengan satu orang, nunjuk, langsung, pokoknya ingin langsung ngasih tahu lah, nunjuk hati, nunjuk kepala, dan mungkin kita bisa tanya langsung dengan Bang Tito. Bang Tito tadi sempat kan diajak komunikasi atau dipanggil lah gitu kan, abang bener kan abang? Benar-benar. Nah, kalau dari Bang Ilham, kenapa itu Bang? Ada apa dengan Bang Tito ini? Tadi mungkin waktu pas dia nyampaikan itu posisi kami bukan di situ. Oke. Udah keluar. Oh, Udah keluar. jadi abang nggak di situ waktu Enggak itu? di Berarti, situ. Tapi emang di notice sih. Itu ada temanmu. Sudah ku kasih tahu, katanya ngomong kayak gitu. Oke. Jaga diri Oh, gitu. jaga hati dan pikiran berarti ya? Yang Bukan ditunjuk- terganggu dengan kedatangan Bang enggak, Tito? enggak, Oh, enggak ya? enggak. Berarti cuman Iya. untuk mengingatkan saja? Mengingatkan lah, Oh, gitu. berarti Sama lah kita mengingatkan juga. Bang, apapun yang abang lakukan, coba dipikirkan, Baik, baik. direnungkan ke hati. Coba pikir-pikir lagi ya, kira-kira kenapa ya? Ya mungkin dia peduli juga kan. Betul. Ada di antara kita mungkin ada yang care gitu ibaratnya. Mungkin Iya. kalau kami yang ngingatin nggak terlalu apa kali, cuman Iya. coba sesekali ngingatin yang lain gitu kan. Atau dengan situ abang sadar kan, kira-kira. Jadi di situ patung-patungnya pun pada jatuh semua kan. Jadi saya perbaiki Oke oke oke. patung-patung Budanya. Oh, Nggak tahu kenapa hati itu kebawa ke situ. oke. Setelah kita perbaiki kayak tersenyum gitulah dia. Oh, jadi mungkin abang mencoba membantu kali ya. Hati abang terpanggil untuk coba membantu. Betul. Oke oke. Dan tadi kayaknya ada dikasih sesuatu nggak sih? Abang ada ngerasain nggak? Nasihat aja sih. Oh nasihat. Nasihat. Cuman kalau untuk Bagian pergelangan? pergelangan tadi, oh iya ada, betul. Iya. Iya ya. Apa itu bang di bagian pergelangan? Iya tadi kita ada lihat guys yang pas bagian salam ya. Iya. Ya itu refleks juga tadi pas tangan saya gini kan. Saya duluan yang kayak gini, baru dari tangan Ilham langsung. Dalam. Mungkin Mungkin kalau dari Bang Ilham itu ada. ada Diberikan sesuatu. kayak permata warna hijau. Oh iya. Iya. Sedang Mungkin teman-teman bisa lihat nggak ya? boleh tunjukin pergelangan tangannya bang. Tangan kanan kiri tadi ya? Yang tangan sebelah sini kayaknya. Sebelah kanan ya. Oke. Iya. Oke. Ini sebelah kanan ini bang Iya. ya disalamin ya. Mungkin teman-teman yang bisa melihat, apakah terlihat ada seperti gelang permata hijau yang diberikan Atau kita langsung? panggil Dinda? Oh oke, bisa juga. Iya. Kita langsung minta salah satu teman kita langsung ya Iya. kepada Dinda. Mungkin bisa tolong bantu terus sebentar aja kak. Udah kuat kan? Iya. Nggak lemas-lemas banget kan? Tadi Dinda agak kewalahan juga guys karena dia mencoba membantu dari balik kamera untuk membantu Bang Ilham. Boleh kak Dinda boleh masuk sebentar kak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Sebelah aja. Ini aja. Gak apa-apa. Oke.
Dinda mungkin di tengah. Sebelah ini aja, sebelah Bang apa. Dinamiknya. Oke, jadi Kak Dinda tadi sempat melihat kan kalau Bang Ilham atau yang mencoba komunikasi itu, yang Bang Ilham melakukan mediasi, berkontak langsung dengan Bang Tito. Iya. Ada melakukan kontak fisik juga tadi, salaman. Katanya kalau kata Bang Ilham ada dikasih sesuatu atau dikasih permata di tangannya. Kak Dinda tadi melihat itu juga atau tidak? Oh, kurang fokus waktu itu. Oh, Kak Dinda fokus yang lain ya. Jadi kurang melihat ya, Iya. kurang nggak Jadi- lihat ya. Kalau dari sekarang Dinda lihat tangannya itu gimana? Dinda. Iya, dikasih. oh iya ada Iya. di gelang, pergelangan Di tangannya. gelang. Oh di gelang warna Warna hijau. hijau. Oh iya. Oke Kayak berarti. giok dia bilang kan. Oh Lebih kayak ke giok. giok. Oke. Giok Cina itu. Oh iya karena ini salah satu tempat ya Chinese ya guys ya. Jadi berarti ya ditinggalin dan diberi juga pasti permata giok, karena kan Chinese tuh dengan giok itu sangat Iya. menyatu banget ya dengan perhiasan-perhiasan mahal itu ya adalah batu giok. Oke berarti benar ya. Oke. Mungkin Dinda ada nyampein lagi nggak? Oke dari Kak Dinda Sesuatu apa gitu? tadi ada melihat sesuatu kah atau apa yang terjadi? Kak Dinda Yang apa kira-kira? untuk abangnya cuma dikasih pesan fokus ke diri sendiri. Oke. Fokus Mungkin ke dari diri. sananya ngomongnya kayak gitu. Oh, berarti untuk kedepannya abang harus fokus ke diri sendiri. Tapi apa yang dibilang benar sih. Oh iya benar. Benar. Kenapa itu bang? Iya, boleh Ada ceritakan sedikit. Ada suatu hal lah, cuman apa yang disampaikan dengan garis besarnya itu benar. Saya harus fokus pikiran sama hati. Oh, oke. Berarti abang lagi di kondisi yang memang lagi ada sesuatu lah ya, intinya ya. Bicarakan. Iya, ada juga yang nggak bisa dibicarakan di depan lah guys. Yang pasti itu dia, itu dapur orang lah. Cuman bisa tahu dan untuk mengingatkannya lagi kepada Bang Tito untuk fokus kepada diri sendiri, bersihkan hati dan pikirannya juga ya Bang Tito. Betul, ya? betul. Oke guys, sekarang kita berada di tempat kedua. Betul. Di sebelah pagoda itu ada langsung gereja. Ini guys, ini adalah gereja yang udah lama tidak terpakai dan kita akan coba mendekati apakah ada sesuatu di sekitaran gereja itu. Dari terlihat sih tidak seperti yang ada di pagoda tadi ya, cuman tanpa, mungkin karena ini masih terlalu jauh, kita akan coba mendekat, kita akan coba ke dalam. Atau dari sini aja Bang Ilham bisa nggak melihat atau gambaran aja deh di sini tuh hampir sama nggak dengan yang di pagoda atau berbeda sekali? Pastinya berbeda sih. Oke, Iya. berbeda guys. Iya. Untuk situasi di sini lebih sunyi sih. Oke, di sini lebih terasa lebih dingin bang ya daripada di sana ya. Iya. Di sini agak lebih sejuk guys ketimbang yang di pagoda tadi. Tapi kalau di sini abang ada melihat sesuatu nggak bang di antara sini yang sedang melihat kepada kita atau yang lagi nungguin kita gitu deh dengan kehadiran kita? Nggak ada sih. Nggak ada ya, nggak ada Iya. siapa-siapa ya. Nggak ada yang mendekat atau yang ngintip-ngintip, nggak ada ya berarti ya. Mungkin atau coba kita mendekat. Atau kita yang coba mendekat atau kita bisa lihat lebih jelas lagi. Oke, ayo kita coba maju. Di sini tuh luas banget guys. Iya. Sebelah sini tuh ada lapangan. Lapangannya luas banget. Ini adalah jalan ke tangga lama, ke jembatan lama ya, jembatan kayu. Luas banget. Dan ini gerejanya. Wow. Permisi. Oke. Oh, gerejanya digembok. Kita tidak bisa masuk dan kita juga nggak dapat izin sepertinya guys untuk masuk. Oke. Nah, Bang Ilham. untuk Iya. di posisi di sini, tadi kita di sana kita nggak nampak nih. Oke. Tapi pas kita udah memijakkan ke sini, di situ baru agak ya udah ada lah energi-energi. Sudah mulai terasa bang Iya. energi dari energi yang kuat di sini ya. Mm-mm. Itu asalnya dari mana bang? Titik ininya? Asalnya dari sekitaran samping sini ke Oh. sini. Sekitaran ini guys. Iya. Ini kita sudah mulai menginjak teritorial mereka lah bisa dibilang ya bang Ilham ya. Jadi energinya tuh lumayan terasa lah di sini. Iya.
Untuk penunggu di sini berarti belum terlihat bang? Belum ada ya. Oke. Mungkin kita akan coba ke kanan kali ya, karena kondisinya ini tertutup guys. Kita nggak bisa coba intip juga. Kita coba maju ya. Kunci kan? Iya. Oh, ini kunci. Oke. Ini bangunannya udah tua banget. Udah guys. sangat tua Udah ya. lama banget dari zaman saya SD ini tidak pernah berubah. Dan sekarang udah nggak dipakai lagi sih. Iya. Kalau dulu sempat masih dipakai bang ya, masih ada aktif ya Masih gerejanya. ada aktivitas. Sekarang seperti Tapi sudah tidak ada lagi. kata rekan yang ke gereja, katanya ke gerejanya ini masih terpakai. Oke. Iya, itu ibadah mereka untuk hari Minggu gitu. Oh, Iya, tapi tidak Minggu sering pagi. ya? Atau sering? Atau jadi ibadah rutin seperti Katanya biasa? jadi rutin sih. Oh Iya. gitu. Tapi kita cobalah kawan-kawan yang lain yang tahu ya. Iya, mungkin ada yang teman-teman yang jemaat-jemaat atau yang di sini gitu ya. yang masih ada kesini, Iya. mungkin boleh dibantu Iya, komen. komen-komen kalau kami salah kami. Ya kami mohon maaf, Mohon maaf ya. Karena kami juga tidak tahu. Iya. Kalau seingat kami memang dulu ada, memang masih ada. Cuma sekarang untuk sekarang ini kita tidak tahu. Oke, di bawah sana ya banyak patung ya. Ya Bang Ilham ya. Iya. Di sini ada banyak patung, ada kapal juga. Wow, sepertinya menarik ya Bang Ilham ke sana Iya. Bang Ilham. Boleh. Atau kita mau coba ke sana? Boleh. Oke, kita akan coba ke sana ya. Hati-hati ya guys ya. Di sini lumayan jalannya agak tidak terlihat kalau tidak menggunakan senter. Tapi di sini sangat luas ya. Halamannya sangat luas banget. Oke. Di sini banyak patung-patung guys. Banyak banget. Ini patung. Ini patung juga. Oke. Menurut Bang Ilham mana yang pertama kali kita akan tunjungi? Mana yang sangat menarik? Kayaknya yang perahu deh. Yang perahu ya? Iya. Oke, kita langsung ke perahu ya. Wow, di sini tapi lumayan berangin Bang ya. Tidak sepanas yang tadi ya, cuman ya kita bukannya ngomong apapun, cuman ya kita coba mendekati aja dahulu. Kita Iya. kan tidak tahu ya teritorial mereka sebesar apa. Dan di sini banyak bacaan. Di sini juga ada Dang Le Mi. Ini bahasa apa ini Bang? Abang tahu nggak kira-kira ini bahasa apa? Kita nggak ada yang tahu ya bahasanya. Nah, mungkin di Vietnam, Bahasa mungkin Vietnam kali ya? Vietnam ya. Oh ini berarti menggunakan bahasa Vietnam ya. Iya. Banyak banget guys. Permisi. Oh iya, semuanya menggunakan bahasa Vietnam. Oh, oke, kita coba mendekat. Kayaknya itu tahunnya 1985 ya. Oh, ini kapalnya Atau kali Bang, lambung ya? kapal. Ini mungkin nama kapalnya kali ya, di Iya, lambung kapalnya ya. lambung kapal ya. Vietnam 02 tahun 1985. Wow, lama banget. Udah lama banget. Nih guys, Vietnam 02 1985. Ini juga udah di-upgrade tahun 2024. Ini mungkin peremajaan kali ya. Iya. Pembuatan lebih rapinya lagi. Kalau dari Bang Ilham, sekilas ada yang terlihat Bang? Ataukah ada yang menunggu kedatangan kita? Ini nggak tahu ya betul apa enggak ya. Oke. Kayaknya kapal ini tuh melambangkan mungkin jemaat-jemaat itu menyeberangi lautan Vietnam menuju ke Batam. belahan dunia. Oh, ke belahan dunia. Ya mungkin tujuannya mungkin sampai ke Batam. Ke Batam juga ya, Iya. salah satu kapal Iya. jemaat yang Kristen yang Iya. ke sini ya. Oh. Makanya mungkin dibikinlah patung ini gitu. Oke, Mereka oke. perjuangan mereka gitu untuk Betul, melewati lautan yang Karena banyak banget ya yang Iya. orang Vietnam yang menuju ke Batam ini banyak banget kemarin, jumlahnya ribuan ya. iya. Jadi ya pasti berbagai macam kalangan, banyak agama, termasuk Jadi Kristen, Buddha juga sebagai ada. kayak monumen lah Oh iya, kenangannya. dibuat jadi monumen. Iya. Oke, kita coba naik deh Bang. Iya. Mana tahu kita dari situ kita bisa lihat sesuatu atau di dalamnya gimana. Oke, ini kosong aja ya. Ada tulisannya juga di dalam sana, Iya. tapi menggunakan bahasa Vietnam juga. Tapi sih, oke. Oh, ini kayak artinya gini. Menurut saya ya. Oke, ini ada artinya. Orang Vietnam itu transit ke Pulau Galang di Indonesia. Oh, Iya. monumen ini ya. Iya, monumen. Oke. Makanya kami bilang itulah kayak kapal itu kayak melambangkan mereka
melakukan perjalanan melewati lautan itu sampailah ke Indonesia, tepatnya di Pulau Galang. Oh, Gitu. berarti dari setiap perjalanan mereka itu semua dibuat monumen, pokoknya diabadikan semua lah ya. Gitu. Di sini ya, memang berarti sangat sejarah banget guys. Orang-orang Vietnam waktu ke Batam ini, waktu ke Kepri ini, ke Pulau Galang inilah lebih tepatnya. Iya. Wow. Tapi dari sini abang ngerasain sesuatu, aura atau ada melihat sesuatu? Adem sih. Adem ya di sini, Iya, ya? Tidak di sini terlalu adem. seperti tadi ya. Di sini adem banget ya. Iya. Oke. Tidak. Atau mengundang Dinda yang merasakan. Oh iya, atau misalnya kita ngajak Kak Dinda ya, biar lebih tahu lagi. Di sini batunya dingin ya? Iya. Kok dingin ya? Karena ini kan kayak batu alam ya. Ini batu alam ya? Oh. Oke, kita coba undang Kak Dinda aja langsung aja. Aman Kak Dinda? Aman? Aman sudah ya. Tadi kita udah coba keliling sama Bang Ilham. Kak Dinda juga pasti ada melihat sekitar lah ini dengan ini monumen yang ada di kampung Vietnam ini, salah satunya di gereja. Kalau dari penglihatan kakak aja nih, kira-kira ada sesuatu nggak yang kakak lihat dari salah satu monumen ini? Kayak suasananya aja ya. Lebih kayak tenang gitu ya. Terus kayak adem. Oke. Berarti di sini lebih tenang dan lebih adem, tidak Di sini. seperti tempat tadi ya? Enggak. Oke. Kak Dinda di sini sepertinya lebih adem ya ketimbang yang di pagoda tadi ya. Kayaknya di sini suasananya adem, anyem dan nyaman guys ya. Mungkin kita akan coba ke tempat terakhir. Tempat yang selanjutnya itu adalah di barak. Oke, teman-teman jangan di skip videonya. Kita langsung ke barak aja. Oke Kak Dinda, sekarang kita di tempat yang ketiga atau di barak. Jadi teman-teman kemarin kita sempat kesini juga ya. Cuman nggak lama karena juga ini tempat terakhir. Terus kita akan coba lagi ke sini dengan Kak Dinda karena Kak Dinda baru pertama kali dan dia baru sampai langsung merasakan yang gak enak atau gak nyaman lah. Jadi ini adalah baraknya. Ini baraknya. Dan Kak Dinda itu melihat atau nampak lah ya wujudnya. Di mana Kak Dinda, bisa ditunjukin Kak Dinda? Sebelah mana? Di dekat papan itu, Dak. Oke. Iya, di situ. Oke. Ah, Jadi dia masih ada? masih duduk di sana. Duduk tak di sana. jongkok nggak tahu ya. Oke, jadi dia standby di sana, tidak kemana-mana juga. Kak Dinda bisa deskripsikan dia seperti apa? Kayaknya cowok. Oke. Terus bekas berdarah benanah, mukanya pun entah sakit entah kena apa itu, pokoknya baunya nggak enak. Oh, bernanah gitu ya. Jadi Nggak enak, kayak darah busuk ya, campur gitu, busuk nanah ya. gitu. Oh, kecium sampai sini. Cium. Oh, jadi dari tadi Kak Dinda tuh merasa kurang nyaman dengan apa yang dia lihat ke sana. Jadi itu selalu ngelak, selalu kayak nggak enak, dilihat nggak enak, baunya juga nggak enak. Jadi kita bisa lihat dari sini aja. Itu dia di dekat nggak jauh dari papan barak itu. Papan itu teman-teman, tulisannya adalah barak. Ada kemungkinan dia ini adalah penjaga atau yang sudah lama di barak ini. Kita nggak tahu barak ini dulunya ini tempat orang-orang yang sakit kah, atau memang dia salah satu orang Vietnam yang ditinggalkan karena dia jatuh sakit, terkena virus atau yang tidak diobatin lah pastinya. Jadi dia di situ. Ini kondisinya dia seperti anak-anak atau orang tua Kak? Kayaknya orang tua tapi nggak terlalu tinggi lagi. Orang tua nggak tinggi ya? Lagi duduk tapi megang lutut gini, kayak lututnya nih gitu. Dengan raut wajah apakah terlihat atau tidak? Nampak, tapi mukanya udah kayak hancur. penuh darah, nanah, entah penyakit itu entah kenapa Oke, gitu. tapi dia kira-kira marah nggak dengan kedatangan kita di sini? Enggak, kayak Cuman mukanya dia- lusuh gitu. Tapi sedih dia gitu. ngarah ke arah Iya, kita. nengok kita. Dari tempat yang lain apakah Kak Dinda ada lihat di sekitaran ini? Yang lebih dekat ke kita emang dia sih. Oh, dia yang lebih Iya. dekat. Dia yang jauh-jauh tapi ada juga. Ada Di mana? di belakang pohon paling belakang. Ini? Ah ya, dekat Ini sana. ada? Ya, di samping, Oh. lebih ke samping. Ah ya, sih. Ini sosoknya seperti apa? Itu kayak tinggi. Oh, tinggi? Iya, tinggi. Ah, pas. Segini? Pas ya. Di Oke. sini. Sosoknya perempuan atau laki-laki? Kayaknya hitam. Oh, hitam. Kayaknya laki-laki. Hitam, full Iya, hitam, full tidak hitam. terlihat wajah, tidak terlihat. Wajahnya cuma sedikit terlihat. Oke. Dua itu aja yang terlihat dari kakak ya. Yang lain lebih kayak ngintip-ngintip aja sih. Oke. Di sini guys, hawanya memang berbeda dengan yang tadi kita tempat terakhir kita tadi. Di sini agak sedikit anginnya nggak ada sama sekali lagi Nggak ya. ada lagi. Balik ke tempat seperti di pagoda tadi awalnya, dan memang mata kita tuh fokusnya ke sana terus. Kita tuh nggak tahu kenapa pandangan kita tuh teralihkan ke sana, dan
di sini tuh nggak ada pencahayaan sama sekali, cuman ada bulan tok, dan kalau nggak ada pencahayaan ini kita nggak akan tahu kita mau kemana, kita mau ngapain tuh kita nggak tahu sama sekali. Tidak ada bantuan cahaya, mau dari luar ataupun dari dalam bangunan, karena bangunan ini benar-benar terbengkalai, tidak digunakan lagi dijadikan tempat wisata atau dijadikan museum di Camp Vietnam ini. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, sepertinya menarik, kita akan coba sebentar ke sana, kita akan melihat daerah sekitarnya. Let's go. Oke guys, kita akan coba masuk ke dalam, ditemanin langsung sama Bang Ilham. Karena tadi Kak Dinda itu melihat sesuatu yang kurang enak, jadi kayaknya kita bareng-bareng deh ke sana, ya kan Bang Ilham? Betul. Oke. Kalau Jadi dari sekarang kita posisinya mendekati barak. Oke, kita mendekati barak. Ini jalannya jalan Tapi katanya setapak aja ya. kata Pak Abu kemarin, Oke. barak ini aktif saat apa sih COVID ya? COVID itu mereka tidur di sini. Orang-orang Gitu, yang orang-orang penyakit Ditpam itu. Orang Ditpam yang jaga. Oke. Gitu kata Pak Abu. Orang-orang medis itu. Iya. Enggak, bukan orang medis. Orang-orang Ditpam. Orang-orang di Nah, tempat Tidur istirahatnya di situ. mereka di situ. Iya, betul. Jadi ini Cuman sekarang katanya udah banyak yang tempat yang laku. Oh, Jadi gitu. udah nggak bisa itu lagi. Jadi lah. sempat Tidak layak lah dipergunakan gitu. waktu tahun Ah. 2020 ya berarti ya? Iya. Untuk tempat para karyawannya beristirahat. Untuk istirahat. Oke, oke, oke. Itu. Oh, tanamannya bagus-bagus ya. Oke. Kita akan coba di sini. Iya. Ini bangunannya termasuk bangunan tua, Bang ya? Iya. Terus kemarin Kayaknya sempat lewat sini digunakan. bagus deh. Oh iya, lewat sini lebih bagus Iya. ya. Oke. Kita akan coba lewat sini. Oh. Di sini hawanya memang ini, Bang ya. Langsung seketika dingin ya. Langsung berbeda ya. Iya. Hawanya memang Berbeda banget ya. lain sih Oh, ini ada jalannya guys, sampai Ada. ke belakang guys. jalannya. Oke. Ayo kita telusuri yuk. Oke, jadi tadi kata Kak Dinda di sini ada ya, Bang. Iya. Di pohon kanan ini, Bang. Wih, banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Wow, Bang Ilham melihat di sini banyak banget, guys. Apalagi dengan kedatangan kita di sini, itu pasti menarik perhatian mereka kayak YouTuber, ada YouTuber gitu. Kita akan coba ini. Oh, tapi bangunannya udah lumayan ini juga, Bang ya. Iya, jadi dulu itu tempatnya ini bagus kan. Iya, Jadi iya. bisa ditempati. Kalau sekarang ini tempatnya udah lapuk-lapuk semua, jadi udah nggak layak. Wow, bisa dilihat teman-teman. Ini sangat-sangat tidak terurus lagi ya. Semua dalam berbentuk kayu ya, kecuali tangganya ya. Iya. Kayaknya tangganya masih kosong aja. Iya. Oke. Di sini juga ada beberapa ranting pohon yang sudah mulai berjatuhan ya, tapi Iya. tertahan. Banyak pohon-pohon besar juga di sini. Nah, ini Bang Ilham bisa melihat ada apa aja di sini, Bang, yang terdekat dari kita. Ada buah nangka. Itu buah nangka ya? Iya. Oh iya, buah nangka. Iya, pohon nangka. Tuh, mau buah nangka yang masih muda di Iya. sini, guys. Ini kayaknya pohon ini udah tua juga ya. Soalnya Oh iya. udah diseratin Pohon ini sama tua akar. banget, guys. Hmm. Di batang pohon itu udah ada serat-serat pohon juga tumbuh ya. Iya. Wow, ini pasti pohonnya udah lama banget nih. Iya. Ada suara apa tuh? Seperti ada yang melempar dari ujung. Di sini panas banget ya, guys. Panas banget. Jadi kita ngedengar ada suara sesuatu dari ujung, seperti ngelempar sesuatu. Cuma kita nggak tahu apa. Iya. Cuma kita dengar suaranya aja. Kalau dari Bang Ilham di sini, apakah ada yang terlihat sosok atau Nggak tahu merasakan ya, sesuatu? mungkin Dengan kedatangan kita di sini, hawanya gimana? kayak kira-kira? kedatangan kita tuh langsung mereka menyingkir gitu. Oh, Mm-mm. oke. Apakah dengan kehadirannya abang kali ya, makanya mereka menyingkir? Kehadiran Bapak Satli sepertinya. Ah, enggak juga lah, Iya. teman-teman. Karena dia mythic level 1000. Mungkin dikira saya tuh debt collector kan, jadi minta nagih utang, padahal nggak juga, Iya. teman-teman. Oke. Iya. Di sini panas banget ya hawanya ya. Ngapain? Ke depan. Ya, ayo kita coba lihat bagian depannya. Dari sini aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita akan coba ke depan guys, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman semuanya untuk jalan-jalan. Hati-hati Tempatnya, semuanya, hati-hati karena ya, takutnya ada paku kah atau ada dahan pohon yang runcing atau gimana. Semuanya hati-hati ya guys. Oke. Wow. Mungkin kita ke pijak situ bisa juga. Kemana bang? Pijak situ. Ke bawah situ.
Takutnya aman nggak Bang jalannya ya? Oke Ini guys. aja ke bawah pohon ini, Kak. Ini kita coba di bawah pohon ini ya. Ini pohonnya dari tadi yang kita notice. Jadi tadi yang diceritakan sama Kak Dinda dan yang terlihat itu adalah di sana. Ada di sekitaran sana. Oh, jadi dia posisinya di maju Bang Ilham. Yuk. Tunjukkan Bang Ilham. Oke. Jadi posisinya pas di sini, Bang. Posisinya pas berdiri di samping tulisan barak ini. Nah, dia pas di samping barak ini. Dengan mungkin kita langsung ngomong ke Kak Dinda. Kak Dinda, bisa ngelihat ke sini? Jadi ke posisinya dia ada di sini. Masih ada? Abang record ya, Bang? Aku posisiin aja saat lihat itu rongkongnya. Oke. Saya duduk. Oke. Oh, ngadap ke sana ya? Oke, posisinya seperti ini, guys. Oke, sudah cukup, tidak perlu banyak. Seperti Kak Dinda tuh mual banget, guys. Karena kondisinya dia sakit. Sepertinya sakit, dia mual. Tuh, teman kita tuh. Karena baunya yang tidak sedap. Sangat-sangat tidak sedap. Wah. Tuh langsung merah mukanya kan? Kita nggak tahu kenapa, penyebabnya apa. Yang pasti kemungkinan dia sakit. Dan bekas-bekas lukanya itu nggak diobatin Bang ya? Sepertinya Nggak ada yang kayak diobatin. mungkin berdanah gitu ya. Iya, jadi tersiksa Kan dia dia tuh sebenarnya, busuk, kasihan. terus akhirnya dia meninggal. Betul, kasihan banget mungkin. Nggak di sekitaran sini juga kali tempat dia meninggal. Jadi dia merasa dia di sini aja gitu. Oke, guys, terima kasih kalian. Belum penutupan. Belum. Tanya dulu terakhir. Aduh, ulang. Oke guys, ini adalah pengunjung terakhir di penelusuran kita hari ini. Sebelum kita closing, kita tanya dulu kali Bang Ilham. Iya, betul. Kak Dinda ini pertama kali, Bapak Bang Tito Tito ini juga pertama kali. Mungkin kita ke Kak Dinda dulu kali. Kak Dinda, dari kemarin kan pengen banget kan kesini kan, pengen tahu suasananya karena udah sempat dimimpiin juga sama salah satu dari sini yang ceritanya itu udah dari part 1 guys. Apa yang dimimpiin siapa oleh Kak Dinda itu udah dari part 1. Jadi teman-teman yang penasaran yang di mana part 1, langsung aja mampir ke Tugu ini ya, di channel YouTube kita dong. Iya pasti, tapi lokasinya pastinya. di Tugu Pahlawan, Tugu Kemanusiaan. Iya. Itu dia yang dimimpikan Kak Dinda untuk datang ke sini. Iya. Itu ada channel pertama kita. Mungkin teman-teman langsung mampir aja ke sana. Bukan Tugu, Patung Kemanusiaan. Patung Kemanusiaan ya. Iya. Oke, Patung Kemanusiaan guys. Sorry guys. Maaf ya. Oke, selanjutnya kita tanya Kak Dinda, kesan-kesannya gimana nih? Apa yang Kakak rasakan setelah Kakak kesini? Yang mana yang paling merasa kalau di sini tuh paling kuat banget, atau masih ada tempat yang Kakak rasa itu paling kuat cuman kita belum datangin? Nah, coba bisa Kakak deskripsikan atau Kakak utarakan lah. Kalau untuk tempatnya yang nyeremin lebih ke kasihan ya, bukan nyeremin sih, kasihan sih. Tapi untuk tempatnya yang di mimpi, kayaknya kita belum telusuri. Soalnya dia bilangnya di kayak nggak barak sih, tempat tinggal mereka, tapi nggak yang kita lihat ini. Dan tidak memang ada, kita lewat tadi itu memang tidak ada tempat tinggal yang dia maksud itu. Iya. Oh. Atau mungkin udah hancur ya. Oh, bisa jadi udah hancur juga kali, atau tertutup sama hutan-hutan yang lainnya kali ya, bisa jadi ya. Oh, oke. Kalau tapi yang sudah kita lewatin tadi, kira-kira menurut Kakak mana yang paling seram, mana yang paling hawanya tuh kayak, wah ini auranya kuat banget, ini panas banget kita. Yang paling kuat yang pertama. Oh, yang di pagoda. Ya, yang di pagoda. Oke. Itu kayak nggak ada angin sama sekali, terus kayak lebih ke negatif ya di sana ya. Lebih ke negatif aura di sana ya. Coba dengan kedatangan kita kan, apakah terganggu? Kayaknya nggak. Soalnya dia welcome sih, kayak nyambut kita baru datang aja dari sambut. Oke, dia sangat welcome ya, karena walaupun auranya negatif tapi mereka senang dengan kedatangan kita. Apalagi mungkin ini kedatangan yang kedua kali ya. Bukan karena kedatangan pertama kali ya. Mungkin kedatangan pertama itu sedikit mengancam mereka, tapi kedatangan kedua ini dan terus kita juga sedikit orang, kayaknya bagi mereka kayak ya mungkin kita cuma ingin melanjutkan apa yang udah kita mulai sebelumnya. Kita cuma pengen tahu lebih dalam lagi. Oke. Tapi kira-kira selama ini selama penelusuran kita ini Kak Dinda merasa happy nggak atau senang nggak? Senang sih. Senang. Iya. Walaupun dapat ada beberapa yang terlihat yang tidak enak lah ya pastinya. Oh, banyak suara monyet guys, teman-teman. Monyet ribut. Aman kan ya kita?
Takutnya ke sini. Enggak, jangan di center. Oke guys, jadi kita mau closing statement tapi kita pindah tempat. Jadi di tempat tadi kami mendengar suara monyet rusuh. Kami takutnya dia terganggu dengan kedatangan kami, jadi kami langsung buru-buru pindah cari tempat, langsung masuk kendaraan. Jadi kita pindah ke sini yang rasanya lebih aman, walaupun nggak jauh sebenarnya dari arah hutan tadi. Cuman memang sih rasanya sih itu suaranya rusuh banget ya, kayak kedatangan kami itu kayaknya mengganggu banget bagi mereka. Oke, mungkin kita lanjut aja ya untuk closingannya tadi. Tadi kita sampai mana ya? Kita lupa ya. Langsung ya kita udah bahas ya. Kakak happy lah ya dengan pernah ke sini. Iya. Kira-kira nanti kalau misalnya kami ajak lagi nih part 3 ke sini mau nggak? Mau. Jadinya nagih. Wah, nagih. Jadi nanti kalau misalnya kita lanjut di part 3 pasti Kak Dinda ini pasti ada guys. Pasti ada. Nanti kita pasti juga ada karena seru banget. Selanjutnya kita akan ke Bang Tito. Iya. Ini orang yang pertama juga nih yang kesini, yang akhirnya pengen kesini, akhirnya dapat momen juga tadi, malah dapat gelang giok, permata giok lagi di tangannya. Mungkin yang bisa lihat langsung di tangannya sini ya, kondisinya di sini. Kalau sekarang ini adalah tasbih biasa, cuman kalau yang bisa lihat katanya ada batu giok warna hijau. Gimana Bang, pengalaman Abang pertama kali kesini langsung? Ini dengan kondisi kami ini tim inti lah, yang cuman memang sebenarnya itu cuman segini. Dan kita ke tempat yang salah satu tempat yang paling misterius lah di Batam, tempat yang bisa bukan bilang angker ya, cuman yang peninggalan sejarahnya itu banyak banget yang ditinggalan. Tadi kita juga ada beberapa scene yang lumayan mencekam ya. Menurut Bang Tito gimana dari pengalamannya? Kalau pengalaman saya baru pertama di sini cukup menarik. Yang paling saya rasakan itu yang sama kayak si Dinda di pertama tadi. Yang pertama yang di dekat pagoda. Yang pagoda itu yang seperti saya bilang pertama tadi, yang di belakang tadi itu, yang kayak di gudang itu. Nah, itulah yang tempat sepaling kecil tadi ya. Sepaling kecil tadi. Itulah yang paling kuat energinya ya. Yang saya tuju di situ tadi. Yang dari awal Abang udah ternotis untuk disuruh ke sana, karena Abang dari tadi sendiri kayaknya ke sana tanpa kita jauh banget, nggak ada pencahayaan, nggak ada senter, tapi Abang bisa tahu untuk ke sana. Bisa terlihat guys, padahal itu gelap gulita banget. Untuk ke sana itu nggak ada penerangan, tapi Bang Tito itu ke sana. Rupanya Bang Tito itu dinotis tadi juga sama salah satu penjaga kuilnya atau ketuanya lah, ketua dewanya dari pagoda tersebut. Beliau yang mungkin mengucapkan terima kasih kepada Bang Tito dan diberikan masukan apa yang harus Bang Tito lakukan dan apa yang harus Bang Tito jaga. Betul. Kita juga dengar ada beberapa suara monyet di sana ya. Di situ kedengaran banget. Mungkin kita percepat aja kali ya closingannya ini. Mungkin dari Bang Ilham ada yang mau disampaikan Bang, atau kesan-kesannya gimana ini? Nggak ada. Kira-kira yang kedua ini lebih menantang atau tidak Bang? Lebih seru Bang? Yang kedua ini lebih kayak ada pesan-kesan untuk kita gitu. Ada pesan yang disampaikan ke kita. Apa itu Bang? Lebih menjaga kekompakan atau apa. Yang pasti lebih, dengan kedatangan kita tidak mengganggu kita saling mereka bantu, saling support lah gitu. Ini kali keduanya kita kesini dan mereka pasti ingat kita dong. Pasti mereka tahu kan. Karena kita jaraknya yang pertama dengan kedua kayaknya nggak lama-lama banget ya. Baru-baru banget ya guys. Baru beberapa bulan, 2 bulan mungkin ya. 2 bulan belakangan ini kita kesini lagi tanpa rencana, dan mungkin karena terpanggil lah kita kesini lagi supaya bisa lanjut berkomunikasi dengan mereka. Betul. Mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan, dan mungkin dari Bang Ilham ada yang mau disampaikan ke bapak-bapak yang sudah mengizinkan kita. Kami dari Misteri Kepi mewakili terima kasih untuk Pak Yayan sebagai SPV-nya, dan rekan-rekannya juga terima kasih udah mengizinkan kami untuk bikin konten YouTube di sini. Terima kasih kembali Pak ya untuk Bapak Yayan dan teman-temannya yang lain, karena di sini kami memerlukan izin juga, tidak sembarangan untuk memasuki tempat ini, dan untuk melanjutkan sejarah-sejarah yang ada di apa ini nggak ini banget,
nggak dapat izin segampang itu. Dan untuk teman-teman mungkin ada masukan, ini lanjut nggak sih ini? Serius aku? Katanya mau lanjut komen itu. Iya lanjut. Monyet. Itu sudah 1, 2, 3. Oke guys, jadi ada pesan dan pesanan kesan dari teman-teman Ditpam yang jaga di sini tadi Bang Ilham ya. Mereka minta untuk penjagaan di sini itu ditambahkan Iya. karena mereka mungkin sangat kekurangan orang Iya, Bang, ya. Dengan betul, tempat sangat seluas ini kekurangan. mungkin sangat minim ya mereka ya. Mereka kayak nggak nyampe juga 10 orang tadi ya setiap Katanya penjagaan. mungkin tiap malam mereka ada yang jaga cuma 3 orang katanya. Tiap malam jaga 3 orang di tempat seluas Sebesar ini. ini. Mungkin nanti mana tahu ada salah satu orang pemerintah Kota Batam yang menonton ini dan mendengarkan apa yang dibutuhkan sama orang-orang Ditpam di sini. Semoga dikabulkan, semoga dibantu agar tempat ini tuh tetap dijaga kelestariannya, tetap dijaga keasriannya juga, karena ini sangat bagus untuk tempat wisata. Iya. Salah Karena di satu Batam kan ikon sangat banget. kurang ya. Iya, sangat Wisata-wisata. sangat kurang banget tempat-tempat wisata di Batam Iya. ataupun di Kepri lah, dan Galang ini salah satu potensi yang bagus banget untuk dijadikan tempat wisata. Iya. Oke, untuk teman kedepannya lebih dibaguskan lagi. Ya, Jadi juga kita banyak mengundang wisatawan. betul, semoga bangunan-bangunannya juga dia lebih remajakan lagi, dia lebih perbaharukan supaya banyak yang datang, orang-orang kalangan di luar sana, tidak hanya orang Batam pastinya. Oke, mungkin teman-teman dari Misteri Kepri bantu komen, subscribe, like-nya ya. Dan untuk kedepannya bisa direkomendasikan kami harus kemana, atau masih ada tempat di sini yang kami tidak ketahui, teman-teman bisa rekomendasikan, Bang, di sini belum ada, Bang. Mungkin kami ada ke beberapa tempat yang kami tidak tahu dan kami coba juga untuk mendatanginya lah ya untuk next partnya nanti. Terima kasih, Misteri Kepri. Au.